MasterChef Indonesia Season 10 segera. Komedian yang juga presenter Ronal Surapraja akhirnya resmi bercerai dengan Seruni setelah diputus hakim yang dilakukan secara online. Meski telah diputus, namun baik Ronal maupun Seruni baru memperoleh amar putusan yang diunggah oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan lewat e-court. Tapi sayangnya meski hak asuh ada di tangan Seruni, menurut kuasa hukumnya, Seruni merasa tak puas dengan beberapa keputusan majelis hakim tersebut. Salah satunya adalah soal nafkah untuk ketiga anaknya. Pertimbangan-pertimbangan hakim ini juga tidak bisa kami ketahui. Kenapa kemudian memutuskan A, B, C dan seterusnya begitu ya. Belum bisa kami ketahui karena salinan putusannya belum ada. Hanya amar putusannya saja. Nah, amar putusannya ini pertama memang mengabulkan permohonan Pak Ronal ya. Karena kami juga mengajukan gugatan balik ya, gugatan rekonvensi. Ada beberapa hal yang kemudian dikabulkan oleh ketua majelis hakim ya. Kami mengajukan permohonan hak asuh anak dan hak asuh anak itulah jatuh kepada ibunya. Konsekuensi lain juga ada nafkah untuk anak-anak ya. Ini permintaan Mbak Runi itu 20 juta per anak gitu ya. Tapi kemudian majelis hakim hanya mengabulkan 10 juta per anak. Boleh apa? Petang ini. Tenang apa? Keluarga saya nggak mau. Update. Saya orang komunikasi. Saya tahu cara interview yang baik. So nggak bisa. Ya semenjak gugatan didaftarkan di pengadilan, anak-anak belum pernah bertemu dan juga belum pernah berkomunikasi. Tak sampai di situ, Seruni juga merasa kecewa dengan keputusan majelis hakim, ihwal nafkah idah dan juga mut'ah. Apa yang ditulis Ronal 450 juta untuk nafkah idah dan 1,7 miliar untuk nafkah mut'ah, namun kenyataannya tak sesuai dengan apa yang dituangkan oleh Ronal. Hal itulah yang membuat Seruni kecewa. Nah, ini yang lucu nih ya menurut saya. Mbak Runi ini meminta nafkah idah dan nafkah mut'ah ini sesuai dengan apa yang Pak Ronald tulis dalam permohonannya gitu loh. Nah, nafkah idah itu sebesar 450 juta. Sedangkan nafkah mut'ah itu 1.770.610.293 rupiah. Jadi angka ini adalah angka dari Pak Ronald gitu. Kemudian kami mempertegas di dalam gugatan rekonvensinya. Tapi di dalam putusannya nafkah selama masa iddah itu 30 juta dan mut'ah 50 juta. Karena ini belum ada putusan lengkap, saya tidak bisa mengetahui apa pertimbangan majelis hakim. Meski demikian, Seruni bersyukur jika 6 bidang tanah dikabulkan majelis hakim. Namun yang hingga kini masih terus dipermasalahkan oleh Seruni adalah ihwal harta gonogini, yakni rumah yang saat masih membingkai rumah tangga bersama. Namun Ronal menyebut jika rumah itu bukanlah harta bersama. Nah, yang jadi masalah ini adalah harta gonogini berupa tanah dan bangunan yang selama ini ditempati bersama Pak Ronald dan Mbak Runi ya. Rumah gitu. Rumah di Jalan Cempaka. Ini juga jadi tanda tanya kami sebagai kuasa hukum Mbak Runi. Kenapa? Dari dokumen bukti yang kami sampaikan tertulis jelas bahwa tanah dibeli sebelum menikah. Maka tanah itu bukan harta gonogini gitu. Tapi untuk bangunan rumah itu dibangun semasa perkawinan. Dan ini dikuatkan keterangan saksi gitu ya. Baik saksi dari Pak Ronald yaitu bapak dan ibunya maupun saksi dari Mbak Runi, ibu dan adiknya. Itu keempat saksi itu menjelaskan bahwa rumah dibangun
semasa perkawinan. Ronald mengklaim bahwa rumah bukan harta bersama. Kita gugatan itu mengenai ikrar talak, bukan mengenai harta. Jadi sama sekali tidak ada mengenai harta. Belum ada persiapan, cuman kita tidak fokus ke arah sana. Seruni sepertinya belum benar-benar puas dengan putusan majelis hakim. Apalagi tuntutannya masih ada beberapa yang belum dikabulkan. Bahkan Seruni mengaku jika selama 4 bulan ini ia sama sekali belum menerima uang nafkah kepadanya maupun kepada 3 anaknya. Ini Pak Ronald ini bulan ini masuk bulan keempat ya kalau tidak salah. Itu informasi, saya belum mendapat informasi. Jadi sampai sekarang Pak Ronald juga tidak memberikan nafkah, baik untuk Mbak Runi maupun untuk anak-anak. Padahal saat gugatan sudah dilayangkan ke pengadilan, Pak Ronald masih memberikan nafkah gitu. Tapi kemudian dihentikan tanpa informasi yang jelas. Mulanya dipotong lebih dari 50%, tapi kemudian berubah sama sekali tidak pernah memberikan nafkah. Ya, undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga itu menyebutkan ya ada kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk penelantaran ekonomi gitu ya. Nah, apakah ini termasuk seperti itu atau tidak ya? Saya belum bisa menentukan karena memang harus melalui putusan pengadilan. Tapi secara sederhana bisa saja itu diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk penelantaran ekonomi. Sejauh ini belum ada pembicaraan ke arah sana, gitu ya. Dan tentu ini juga berdampak lagi ke psikologi. Ketika orang tidak lagi diberikan nafkah, maka psikologinya menurut saya akan terganggu, gitu. Pada umumnya kan demikian, gitu ya. Mbak Runi terganggu atau tidak, itu kan yang saya tidak tahu. 14 tahun mengayuh bahtera rumah tangga. Namun kini, semua kenangan manis yang pernah diberai bersama hilang dalam sekejap. Lantas akankah Seruni bakal mengajukan banding lantaran putusan majelis belum sesuai apa yang ia mau? Saya belum bisa berdiskusi dengan Mbak Runi apakah mau mengajukan upaya hukum banding atau tidak. Gitu ya, karena memang putusan pengadilan ini berbeda dengan apa yang Mbak Runi inginkan di dalam gugatan baliknya begitu ya. Terutama tadi tentang rumah yang dianggap bukan harta gonogini, dan berikutnya tadi nafkah ida dan nafkah mut'ah. Kenapa tidak mengacu apa yang Pak Ronald tuliskan di dalam permohonannya begitu loh. Belum ada respon apapun, beliau belum bersedia memberikan tanggapan. Nanti ada waktunya kami kuasa hukum akan berdiskusi. Kalau saya tentu menyarankan banyak hal. Pertama, banding itu pasti kalau saya. Tapi sekali lagi saya belum berkomunikasi dengan Mbak Runi apakah mau banding atau tidak gitu ya. Kemudian juga melaporkan tidak diberikannya nafkah bagi anak dan Mbak Runi, padahal mereka ini masih anak dan masih istrinya, tapi sudah tidak diberikan nafkah gitu. Jadi itu bisa saja laporan polisi, dugaan penelantaran ekonomi begitu ya. Besok mungkin kami akan berdiskusi dengan Mbak Runi mengenai isi putusan dan kemudian juga menentukan langkah hukum selanjutnya. Apakah menerima atas putusan ini atau kemudian mengajukan upaya hukum banding. Gitu. Saya mempertanyakan tadi putusan pengadilan, tentu akan mempelajari pertimbangan majelis hakim itu apa, dan akan berdiskusi dengan Mbak Runi apakah menerima dengan putusan ini atau mengajukan upaya hukum banding. Gitu. Kalau kemudian banding ya kami berharap pengadilan tinggi merubah putusan ini. Ya ada 3 kemungkinan ya kalau mengajukan banding. Pertama, tetap putusannya sama dengan pengadilan.
atau berbeda dengan menambah, artinya menguntungkan pihak yang mengajukan banding. Misalnya pengadilan kemudian merubah bahwa harta bersama berupa rumah dan tanah itu menjadi harta gonogini ini. Nah, bisa saja seperti itu. Ya, bisa juga kemudian ada harta gonogini lain misalnya yang itu dianggap bukan harta gonogini ketika Mbak Runi mengajukan banding dan Pak Ronald juga kemudian mengajukan banding. Pak Ronald keberatan dengan poin apanya misalnya karena dianggap sebagai harta gonogini.